maaf ya, mau ritualnya rajin kek, wah top lah, syariat oke, fikih oke, tapi nggak takwa, tidak ada value-nya. Dalam artian, value kita adalah dari keseluruhan ini menuju kembali kepada ketakwaan. Nah, yang menarik adalah, siapa orang yang takwa kan begitu. Maaf ya, tidak akan ada orang bahagia kalau dia belum menuju takwa, itu nggak mungkin. Tidak ada orang yang tenang hidupnya kalau dia belum menuju takwa, itu nggak mungkin. Kenapa? Itulah Quran di awal selalu mengatakan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudalil, langsung ngomong ke takwa di situ gitu. Perlu ibu bapak ketahui, Quran itu 6.236 ayat, kalau diperes itu cuma keluar satu kata namanya takwa, udah aja. Jadi kalau saya, ibu dan bapak ngerjain takwa, sama dengan ngerjain semua Quran gitu kira-kira. Berarti takwa ini penting banget nggak? Penting. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, gimana cara jadi orang takwa? Itu yang paling penting. Dengar Pak Ustadz lah. Itu mah emang doi ya. Ingat-ingat Biar banyak ilmunya kan. Iya benar. Ya. Oke, gimana caranya? Satu Bu, Pak, kita datang ke sini, ada yang minta nggak? Nggak ada. Kita semua terpilih datang ke sini. Kesempatan kita lahir 1 berbanding 300 juta. Karena ayah kita mengeluarkan 300 juta sperma yang jadi 1. Betapa spesialnya kita punya kesempatan hidup, yang nggak punya kesempatan hidup lebih banyak daripada kita. Jadi kalau hari ini banyak meratapi hidup, berarti masih tidak mengerti betapa hidup ini adalah, hidup itu sendiri adalah berkah gitu kira-kira. Karena hanya dalam tubuh manusia inilah kita bisa ilaihi rojiun secara sempurna gitu kira-kira. Nah sekarang pertanyaannya, berarti kalau kita datang ke sini mau pulang lagi ke Allah, ini tempat yang sementara nggak kira-kira? Sebentar nggak kira-kira? Iya. Berarti kita cuma mampir, bertamu sebentar, dan mau pulang ke rumah sejati. Dan ini bukan rumah sejati kita. Ini rumah sementara gitu. Dimana kalau kita datang sebagai tamu, yang paling penting adalah tamu gak pernah punya hak milik. Itu yang paling penting. Maka hal yang paling terpenting dalam ketakwaan nomor 1 Bu, Pak, belajar melepaskan yang namanya kepemilikan. Jadi bahasa gampangnya, maaf ya, kebahagiaan datang ketika jiwa kita tenang. Ketenangan jiwa itu kalau belenggunya itu sudah lepas. Belenggu nomor 1 dalam jiwa kita, nomor 1 nih. Jadi ibu bapak simpelnya gini deh, ibu bapak kalau pengen happy, nomor 1, gak usah pengen dihargai, udah itu nomor 1. Selesai. Semakin aku ingin dihargai, semakin menderita pasti hidupnya. Pasti. Maka kalau cari terus-menerus penghargaan lagi, validasi, nggak akan ada ujungnya aja. Akhirnya melekat karena ingin selalu dihargai. Oke, sampai sini? Jadi once kalau kita mau ngerjain pengen ada dihargai, yang nomor 2 pengen diakui, udah aja. Cari penghargaan, cari pengakuan, cari penghargaan, cari pengakuan. Mau sholat rajin kek, mau puasa rajin kek, jiwa gak akan pernah tenang aja. Kenapa? Karena selalu mencari validasi, apapun ingin dihargai dan ingin diakui. Maka simple, nomor 1 orang yang takwa adalah orang yang pandai melepaskan kemelekatan. Saya sederhanain boleh ya? Nomor 1 orang yang takwa adalah orang yang enggak pelit. Udah gitu aja. Yang enggak apa? Ibu bapak saya mau nanya, ada nggak orang yang sholatnya rajin, umrohnya rajin, tapi pelit? Ada nggak? Jangan banyak, gak enak. Ada aja, ada. Tuh kan, ada tuh harusnya dipancing loh Bu. Ya, berarti kalau orang pelit kepemilikannya tinggi nggak? Ya, semakin dia memegang handphone ini ringan, kalau saya pegang dalam waktu beberapa saat, tapi kalau saya pegang ini lama, dia akan jadi berat gitu. Maka beban hidup karena kita terlalu menggenggam sesuatu. Semakin menggenggam, semakin berat pasti hidup kita. Jadi nomor 1, pulang dari sini kurangi tingkat kepelitan, itu paling penting. Dia sudah senang banget Bu. Kita mau udah siap ya. Padahal kalau Sudah siap untuk melepaskan. Tadi kan disuruh lepaskan ya Pak Ustadz ya. padahal
besoknya kok temen bawa kertas gede banget. Gede banget. Ih, Kita akan menerima pelepasan. udah siap tuh. Kata Pak Ustadz juga sebelum pulang dari sini. Berarti kan belum banget ya? Iya. Kalau Pak Ustadz kan nanya tas gue hari Jumat. Iya. Si Inces belum apa-apa tuh udah harus dilepaskan yang gitu-gitu tuh. Dari jauh udah ngeker aja. Sip ya. Karena kalau kita nggak punya skill untuk melepaskan, kita akan selalu berat di dalam jiwa kita tuh pasti berat banget. Makanya kenapa sih sedekah, infak, tolong, bermanfaat itu hal terpenting untuk melatih kita supaya kita nggak melekat gitu. Itu nomor satu. Yang kedua Bu, Pak, maaf ya, sehebat apapun ritual kita, sehebat apapun deh syariat yang kita lakukan, tapi nggak nyampe ke nomor dua, juga akan sulit untuk ilaihi rojiun dalam husnul khotimah atau dapat yang namanya ketentraman jiwa gitu. Yang nomor dua ini kita sebut masuk ke dalam level yang namanya mental. Orang yang takwa adalah orang yang pandai mengontrol ego, titik. Dalam artian, dia tidak dikuasai oleh keinginannya, tapi dia menyadari keinginannya. Saya mau nanya sama ibu dan bapak. Ibu bapak dalam hidup punya masalah nggak? Ya iyalah pasti kan. Iya. Ada masalah? Ada. Sekarang saya tanya, masalah itu apa sih? Masalah itu adalah problem, ya itu di translate ya namanya ya. Masalah apa problem? Problem apa? Masalah. Konsep adalah bolak-balik bekok. Ya. Ibu jangan lupa ya, semua yang kita anggap masalah itu cuma ada dua. Yang aku inginkan nggak kejadian, yang aku tidak inginkan kejadian. Udah itu aja. That's your problem, that's my problem. Itu adalah problem kita. Jadi urusan masalah bukan siapanya, tetapi keinginanku gitu. Nah sekarang pertanyaannya, maaf ya, sesaat kita nunjuk keluar terus, tapi lupa bahwa semua ego ada di dalam diri kita. Saya nggak pernah bosan mau mengulang-ulang kalimat ini Bu Pak. Ibu Pak, ini mau yang tadi lupa, boleh lah nggak apa-apa ya. Tapi ini kalau bisa nggak boleh lupa nih. Karena ini yang saya rasa paling fundamental dalam pertemuan kita di siang hari ini. Ya, tolong ingat ini baik-baik. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya sendiri. Titik. Udah. Berarti kalau kita ngomong dia tuh bermasalah, bukan dia, tapi what's wrong with my ego gitu. Gara-gara dia, bukan dia, tapi ada apa dengan egoku gitu kira-kira. Ada lagunya kan? Apa tuh? Judika. Apa? Bukan dia tapi aku. Bukan dia. Gitu ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, ibu dan bapak, ego ada di luar diri kita atau di dalam diri kita? Dalam diri. Itulah kenapa kalau ibu dan bapak punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena problemnya di sini nih. Sesaat kita pengen ngontrol orang lain dia lebih baik, ngatur orang lebih baik, nggak akan pernah terjadi sebelum kita melakukan perubahan yang ada di sini. Karena perubahan di dalam akan meresonansi yang ada di luar, yang di luar nggak akan berubah kalau aku tidak pernah berubah gitu kira-kira. Setuju? Tuh lemes ya? Makin pelan ya Bu, makin pelan. Makin pelan. Oh gula darah naik. Berarti problem ini mulai naik ya Bu. Oke ya. Dan yang terakhir ini yang paling penting. Tidak bisa dikatakan bertakwa, apalagi husnul khotimah. Ulangi dulu lah. Nomor satu apa tadi? Melepaskan. Melepaskan, letting go. Iya. Ya, mau itu bentuknya apapun, letting go. Ingat, kita nggak pernah punya apa-apa, semua hanya dititipkan. Kalau yang punyanya ngambil, ya udah. Karena semua hanyalah titipan. Yang mau nitip boleh loh. Iya, bukan just tip. Bukan. Oke ya. Yang kedua, kontrol emosi ego. Nggak ada loh ya, ibu dan bapak maaf ya. Kita nggak bisa ngebuat orang lain jago membuat kita untuk kontrol emosi itu nggak bisa. Makanya kalau kita nggak pernah berlatih, nggak bisa. Makanya kalau sekarang ada orang ngomong, kita tuh perlu skill public speaking, benar. Kita tuh perlu skill bahasa Inggris, benar. Tapi skill yang paling penting dalam hidup adalah terampil dalam menderita, itu penting banget.
Ya. Terampil dalam menderita. Kalau lagi menderita, aku punya keterampilan untuk menerima penderitaan gitu kira-kira. Kalau keterampilan senang kan udah gampang ya. Betul, Ustaz, ya. betul. Keterampilan untuk menderita itu ya. Betul. Biasanya baru menderita sedikit aja, rasanya kayak udah ditindas gimana gitu. Oh, curhat. Harus terampil. Sering tinggal tuh sama suami. Oke ya. Jadi sekali lagi, maaf nih, jangan sampai sholat kita, puasa kita, umroh kita tidak membuat kita pinter untuk bisa kontrol emosi gitu. Jadi kalau sholatnya iya, emosinya nggak terkontrol, berarti nggak make sense gitu, nggak nyambung. Ya, ingat semua ibadah bukan hanya untuk ragawi, tetapi juga buat soul kita atau jiwa kita. Nah ini nomor 3 ibu bapak, nomor 3 the most important. Apa sih? Siapa orang yang paling takwa? Nomor 3 adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Selesai. Maafin ya ibu-ibunya. Maafin dia. Ya. Contoh. Ibu dan bapak pernah sakit hati nggak sama orang lain? Sekarang saya tanya. Orang lain itu membuat kita sakit hati atau mengingatkan bahwa sakitnya udah ada di dalam diri kita? Mengingatkan. Contoh. Saya kalau punya luka di sini, terus tangan saya dipegang, sakit nggak? Kan lukanya di sini, dipegangnya di sini, nggak dong. Tapi kalau teman saya pas nyentuh lukanya di sini, saya sakit nggak? Dan boleh jadi selama ini saya nggak sadar saya punya luka di sini. Betul nggak? Sehingga ketika saya nggak sadar punya luka di sini dan teman saya nyentuh, dia lagi mengingatkan bahwa Abu, kamu masih ada luka loh di situ. Maka saya sakit. Dan kita penting untuk tahu ibu dan bapak, sesaat kita lahir, kita sudah terinstal banyak luka dalam diri kita. Makanya ya maaf ya, saya selalu mengatakan bumi ini rumah sakit jiwa besar. Dan semua orang di bumi sakit jiwa dengan kadarnya masing-masing, udah gitu kira-kira. Makanya bumi tempat kita belajar. Jadi ibu bapak kalau ketemu orang nyebelin gak apa-apa, sesama pasien rawat jalan ya udah aja sih gitu. Ya dia juga sakit kan, saya juga sakit. Pantesan di sebelah saya teriak-teriak di jalan. Sering korek-korek apa ya? Kan sesama pasien kan. Sesama Ustaz, ya. pasien. Dan ibu bapak jangan lupa nih, ini ada ingat ngomongin sesama, saya jadi ingat satu statement begini. Ingat loh ya, di dalam kehidupan dunia ini guru kita tuh cuman Allah, udah nggak ada lagi. Semua manusia itu hanyalah muridnya. Betul nggak? Betul. Karena yang paling benar tahu, yang paling pasti tahu benar, enggak, itu cuman guru Allah dan kita adalah murid. Dan kalau pengen hidup bahagia, kata kuncinya adalah sesama murid dilarang mengisi rapot temannya. Udah itu yang paling penting. Nggak usah ngejudge mulu, nyalahin mulu. Karena kenapa? Kita nggak benar-benar tahu mana benar atau salah. Karena kenapa? Semuanya adalah relatif. Karena kenapa? Yang kita salahin boleh jadi kitanya yang belum tahu ilmunya. Betul nggak Bu Pak? Sip. Tuh dengerin Deswita. Oke ya. Nah, maka yang nomor 3, saya balik lagi ke luka. Maaf ya. Siapapun orang yang menyebalkan datang ke kita, mereka adalah utusan Tuhan untuk mengingatkan bahwa di dalam dirimu masih penuh dengan luka. Dan kalau kita mulai sadar bahwa siapapun yang menyebalkan itu membuat kita terluka, justru kalau orang yang udah takwa bukan benci sama dia, tapi justru malah terima kasih. Contoh, ini nanti malam boleh dipraktekin ya sama ibu bapak, boleh dipraktekin. Sok, ibu bapak nanti malam doa yang khusyuk banget, sing khusyuk doanya. Doanya gini, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Besok pasti ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Lo betul nggak? Kalau pengen jadi orang yang sabar, nggak bisa sabar di pengajian, nggak bisa. Karena sabar perlu ketemu orang yang nyebelin. Kenapa? Dia akan melatih kita untuk jadi orang yang sabar. Berarti kalau besoknya ketemu orang nyebelin, doa lagi dikabul nggak? Itulah saatnya ngomong Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Tapi rada gagah sih, Alhamdulillah ya Allah. Enggak. Itu sih enggak pada tuh. Dapat ya?
Sehingga kalau kita mulai melihat ini dengan kesadaran, kita akan melihat bahwa semua ini sinyal gitu. Karena teman-teman ibu dan bapak, mohon maaf ya, tidak akan ada yang datang ke kita selain mau memberikan pelajaran kepada kita. Dan dia akan berhenti sebagai masalah setelah pelajarannya kita lampaui. Kalau pelajarannya belum selesai, dia akan datang berulang-ulang. Maka apapun yang datang sebisa mungkin jangan ditolak, tapi diterima. Karena kenapa? Pasti ada pesan penting di situ. Makanya maaf ya, saya pinjam satu statementnya Rumi, indah banget kalimatnya. Luka adalah tempat cahaya masuk. Kalau kamu tidak pernah terluka, tidak akan pernah ada cahaya yang masuk. Maka setiap luka adalah petunjuk untuk kita bisa lebih mendekat kepada Allah gitu kira-kira. Karena kenapa? Ketika kita dihadirkan sama orang-orang yang kita nggak suka, orang-orang yang kita benci, jangan lupa mereka semua hanyalah sinyal-sinyal untuk menyadarkan kita di dalam dirimu masih penuh dengan luka. Jadi kalau dikit-dikit sensitif, marah, benci, itu lukanya kronis sih gitu kira-kira. Dan kalau kita tidak memaafkan, nggak akan pernah ada luka yang akan sembuh. Kita berharap bahwa permasalahannya orang itu nggak berhubungan lagi sama orang itu. Kita ketemu orang lain, tapi nggak jauh beda. Masalahnya sama, cuman beda casing gitu kira-kira. Nggak ketemu lagi, ketemu orang lain, beda juga orangnya, tapi masalahnya itu-itu juga. Kenapa? Karena semua akan selesai ketika kita sudah melampaui pembelajaran-pembelajarannya gitu intinya. Setuju Bu, Pak? Dan tidak ada orang yang bisa memaafkan kecuali tanpa latihan untuk memaafkan. Ingat ya, we are what we repeat. Kita ini apa yang kita ulang-ulang. Marah itu diajarkan, benci itu dibiasakan. Jadi kalau sekarang kita jadi pembenci, karena kita latihan benci tiap hari gitu. Kalau kita jadi pemarah, karena emang kita latihan marah tiap hari. Jadi daripada latihan marah dan benci, mending tiap hari latihan bahagia. Karena bahagia itu skill, sabar itu skill, memaafkan itu juga adalah skill gitu kira-kira. Setuju Bu, Mak? Setuju. Sip Kalau ya? ibu kan tenis ya Bu. Ya, biar jago ya. Iya poli apa kek. Semuanya kata kuncinya adalah latihan. Ya, dan hidup nggak bisa diwakilkan. Ilaihi rojiun nggak bisa diwakilkan. Saya selalu mengatakan, my life is my making. Hidupku tergantung pilihanku. Tidak ada orang yang bisa mencintai diri kita kecuali diri kita sendiri. Maka nggak usah nyari cinta dari luar, karena pasti lelah, pasti capek, dan nggak akan dapat gitu. Loh, Jess, udah nggak usah dikejar-kejar cintanya. Dari luar, betul-betul dari luar. Yang dekat aja kabar. Sabar, itu tadi makanya kata Pak Ustadz juga suruh berdoa, diberikan kesabaran. Benar Pak Ustadz? Betul, nanti ketemu orang nyebelin pasti ya. Nah. Oke ya, teman-teman ibu bapak, mudah-mudahan pembahasan ini akan panjang.